Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas M01 Iktiologi dengan dosen pengampu Ibu Yuni Kilawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang sistem otot ikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evana Faradila dengan NIM 215080100111052. Saya Soraya Alifanima Alfarida dengan NIM 215080100111050. Saya Nuril Aprilia Putri dengan NIM 2150801111002. Sistem otot pada ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata yang sama dengan hewan vertebrata lainnya. Otot sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh. Otot membantu ikan untuk dapat berenang atau bertahan dan tidak tenggelam di dalam air. Klasifikasi otot pada ikan diantaranya dibedakan pertama berdasarkan jenis. Ada otot licin, otot bergaris, dan otot jantung. Kedua, berdasarkan tipe serat. Ada otot merah dan juga otot putih. Yang ketiga, berdasarkan fungsi. Ada voluntary yang bergerak di bawah rangsang otak dan involuntary yang bergerak tidak di bawah rangsang otak. Yang keempat, berdasarkan letak. Ada yang menempel pada rangka dan ada yang tidak menempel pada rangka. Pembahasan pertama adalah otot polos. Otot polos mempunyai serabut lebih simpel atau sederhana dan kecil berbandingkan dengan otot lurik maupun otot jantung. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam kumpulan atau berkelompok yang saling terikat, namun ada pula yang menyebar. Kontraksi otot polos tergolong lamban, namun dapat bekerja atau berkontraksi secara konstan dan terus-menerus. Secara umum, otot polos terbagi menjadi dua kategori, yaitu unitary, bergerak atas inisiatif sendiri untuk membantu mempertahankan ritme gerakan organ target. Yang kedua adalah multi-unit, bergerak atas rangsangan sel-sel syarat atau neuron. Otot polos bekerja dengan rangsangan melalui serabut saraf, namun kadangkala juga dirangsang oleh kontraksi otot di sekitarnya. Selanjutnya adalah organ-organ tubuh ikan yang dilapisi otot polos. Sebagian besar organ tubuh dilapisi oleh otot polos, misalnya pada saluran pencernaan. Otot ini digunakan untuk menggerakkan makanan di dalam saluran pencernaan yang dikenal sebagai gerakan peristaltik. Yang kedua, ada pada kantung urin, paru-paru, dan trakea. Selanjutnya ada pada pembuluh darah. Otot ini berupa urat daging melingkar yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah. Ada pula pada mata. Otot ini berfungsi untuk mengatur pergerakan lensa mata dan mengontrol atau mengatur kekuatan cahaya yang masuk. Selanjutnya, ada pula pada saluran ekskresi dan reproduksi. Otot ini berfungsi untuk mendorong atau menggerakkan keluar produk yang dihasilkan, seperti urin, sperma, atau sel telur, oleh kelenjar reproduksi dan ginjal. Otot bergaris. Otot ini disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar di bagian tepi-tepinya. Serabut otot bergaris tersusun dalam ikatan sebanyak 20 hingga 30 buah serabut atau yang biasa disebut dengan fasikulum. Setiap serabut otot dalam fasikulum dibungkus oleh jaringan ikat tipis atau endomisium, sedangkan fasikulum itu sendiri terbungkus oleh selaput perimisium. Kemudian, kumpulan beberapa fasikulum akan dibungkus oleh epimisium, yang juga berfungsi sebagai pemisah antar fasikulum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa otot bergaris ini adalah kumpulan fasikulum yang terbungkus oleh epimisium. Otot bergaris termasuk ke dalam voluntary muscle yang terletak menempel pada rangka atau kulit sehingga disebut juga sebagai skeletal muscle. Otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpulan blok-blok otot yang dinamakan miotom pada ikan dewasa dan miomer pada embrio.
Pola konstruksi otot terdiri dari urutan miomer yang zigzag dan diikat oleh mioseptum, yaitu bagian jaringan ikat yang juga berfungsi membatasi antara miomer berurutan. Miotom pada tubuh ikan tersusun menurut pola tertentu yang biasa dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe cyclostomin yang ditemukan pada ahnata dan tipe piscin pada ikan chondrichthyes dan osteichthyes. Berikut adalah gambar contoh tipe cyclostomin pada ahnata dan tipe piscin pada ikan chondrichthyes dan osteichthyes. Miomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral yang disebut hipaksial. Keduanya dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut horizontal skeletogenius septum. Pada permukaan horizontal skeletogenius septum ditutupi oleh muscula lateralis superficialis yang mengandung lemak, atau dengan istilah lain disebut red muscle. Berikut adalah contoh gambar bagian epaksial dan hipaksial ikan. Otot pada umumnya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sinergis yang bekerja saling menyokong dengan yang lainnya atau sebagai antagonis yang bekerja saling berlawanan. Bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama otot okulomotor. Otot ini terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua otot hipobranchial. Terdapat pada parings, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga, otot branchiomerik, terdapat pada wajah, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengkerut. Dan yang keempat adalah otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Pada bagian sirip berpasangan, contohnya adalah sirip perut dan sirip dada, pelekatan ikatan otot hipaksial dari beberapa miomer membentuk 2 macam kelompok otot, yaitu abduktor untuk menegangkan dan adduktor untuk mengendurkan, serta dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembang. Pada sirip tunggal, otot sirip-sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip tersebut. Otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip dubur disusun sebagai pasangan otot protraktor untuk penegang dan retraktor untuk pengendur. Berikut adalah contoh gambar otot pada sirip berpasangan dan sirip tunggal. Kemudian ada otot jantung. Ikan mempunyai organ sirkulasi darah dalam tubuh yang disebut jantung. Pada ikan, jantung terletak pada ruang perikardial di sebelah posterior insang. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lain. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja, sampai individu ini mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntary karena bekerja di luar rangsangan otak. Secara embriologi, otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-selnya menjadi bersatu seperti syncytium. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jambu bergantung pada jenis ikannya. Otot ini disebut pula sebagai miokardium. Miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium atau selaput luar dan endokardium atau selaput dalam. Selanjutnya adalah otot merah. Selain otot putih, banyak otot pelagis spesies renang cepat mesoplagis juga memiliki sejumlah jaringan gelap berwarna coklat atau kemerahan. Kegelapan ini berasal dari kombinasi kimia hemoglobin dengan myofibrilar protein yang disebut myoglobin. Otot gelap terletak tepat di bawah kulit di sepanjang sisi tubuh atau gurat sisi. Jadi, biasanya proporsi otot merah tertinggi berada pada spesies ikan pelagis yang terus aktif, yaitu sekitar 15% dari total massa otot pada ikan tenggiri. Biasanya, dalam kasus tertentu pada spesies aktif juga terdapat dalam pita dekat tulang belakang. Karena mendapat suplai darah yang ekstensif dengan sejumlah besar protein
pengikat oksigen mioglobin dan konsentrasi tinggi mitokondria besar, pembangkit tenaga seluler, otot ini bergerak aktif dan memberi warna merah terhadap otot tersebut. Biasanya, otot gelap ditandai dengan tingkat lipid, hemoglobin, glikogen, dan sebagian besar vitamin yang lebih tinggi. Otot gelap biasanya mengandung lebih banyak trimetilamina oksida dan asam amino. Selain itu, biasanya otot merah bergerak lambat, tetapi hampir tidak ada habisnya dan metabolismenya aerobik. Mereka bereaksi terhadap stimulus tunggal karena kepadatan tinggi terminal saraf pada serat. Otot merah dari beberapa spesies ikan tuna dan hiu besar diposisikan dengan baik di dalam massa otot putih, suatu pengaturan yang dapat meningkatkan suhu otot sebanyak 10 derajat Celcius selama berenang. Ini dapat menggandakan kecepatan renang maksimum pada spesies tersebut. Otot putih pada ikan. Sebagian besar jaringan otot ikan berwarna putih, tetapi juga tergantung pada spesiesnya. Pada umumnya, ikan laut, khususnya ikan demersal, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidak bergerak atau bergerak dengan lembut atau berkala, memiliki otot putih yang lebih tinggi dengan otot merah yang sangat sedikit. Ciri-ciri dari otot putih adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki diameter lebih besar dari otot merah. Yang kedua, kekurangan pigmen merah pembawa oksigen atau mioglobin. Yang ketiga, memiliki tingkat glikogen, lipid, dan vitamin yang lebih rendah dibanding otot merah. Dan yang terakhir, melakukan proses metabolisme anaerobik. Pada otot putih, energi untuk kontraksi otot atau generasi ATP bergantung pada glikolisis anaerobik, yaitu perubahan glikogen menjadi laktat. Generasi ATP pada otot ini berlangsung 3 kali lebih tinggi dibanding pada otot merah. Secara fungsi, otot putih merupakan otot lari cepat yang digunakan untuk gerakan mendadak dan cepat. Contohnya ketika melarikan diri dari mangsa atau ketika menangkap mangsa. Berikut adalah contoh gambar bagian otot putih pada tubuh ikan. Berikutnya ada organ listrik. Pada beberapa elasmobranchi dan telostei, otot-otot tertentu sudah jauh berubah atau merupakan modifikasi dari sel-sel otot yang dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan muatan listrik. Jumlah ikan yang diketahui mempunyai organ listrik kira-kira 500 spesies yang tergolong dalam 7 famili, Chondrichthyes dan Osteichthyes. Pada umumnya, organ listrik ini berasal dari otot yang memiliki ragam penampilan, lokasi, dan struktur. Ikan yang hidup pada daerah beriklim sedang mempunyai voltase yang lebih tinggi daripada ikan yang hidup pada daerah dingin. Pada umumnya, ikan laut mempunyai voltase tinggi dibandingkan ikan air tawar. Ikan yang memiliki organ bervoltase tinggi, organ listriknya berfungsi sebagai senjata dan alat untuk mencari makan. Sedangkan ikan bervoltase rendah, organnya berfungsi sebagai alat komunikasi antar ikan. Pada beberapa spesies ikan, ikan-ikan besar dapat mereka lumpuhkan dengan muatan listrik. Gambar di samping adalah contoh ikan berorgan listrik. Berikut ini adalah gambar dari distribusi organ listrik pada tubuh belut bertenaga listrik atau Electroporus electricus dan distribusi organ listrik pada tubuh Acropoma japonicum. Fungsi organ listrik pada ikan itu sendiri umumnya adalah sebagai alat indera penglihatan, penerima rangsang, penentu jenis kelamin, penentu usia, dan penyampaian informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.